baby A ini akan memiliki banyak hal positif yang akan lebih terukur. Jadi sepertinya mungkin dia sampai nanti usianya 50 tahun ini udah jelas lah patternnya akan seperti apa dan semuanya lebih terukur dan terencana. Makna ini angka genap pertama di dalam numerologi, dan angka 2 ini angka yang kalau kita bilang itu kalau satu perlambangan Tuhan Sang Pencipta, kalau 2 ini manusia. Dari penciptaannya aja DNA itu kan ada 2 pita seperti itu, terus kemudian 2 ini juga mostly dari bagian tubuh kita ini ada 2 semua, mata 2, telinga 2, semuanya 2 kecuali mulut ya. Sebenarnya itu kayak kita harus lebih banyak melihat, mendengarkan daripada bicara. 2 ini sesuatu yang kalau boleh dibilang ini manusiawi banget. Keseimbangan, tentang keadilan, duality, sesuatu itu tidak ada yang absolut, karena absolut milik Tuhan. Dan memang kita diminta untuk berdiri di antara keseimbangan itu tadi. Jadi 2 sendiri itu punya makna yang sangat dalam. Tapi saya pikir ya kalau memang nanti rencananya ini di tanggal 22, sebenarnya bukan tanggal 2 ya, tapi tanggal 22 ya. 22 sendiri itu memiliki satu makna yang ya udah 2-nya bagus, 22 semoga akan lebih bagus lagi. Akan jelas, tidak tertutupi, dan sesuatu yang kita akan lihat namanya bapaknya ini seseorang yang famous dan juga orang gitu, ibunya juga seperti itu. Rasanya ini akan jadi satu hal yang semua orang juga akan tahu. Atta dan Aurel melahirkan seorang anak yang keberuntungannya bahkan melebihi kedua orang tuanya. Dan kalau memang ini gambaran dari kartu The Sun itu sendiri, anaknya nanti ini laki-laki atau perempuan? Belum dikasih tahu sih. Belum dikasih tahu ya. Tapi kalau memang seperti ini, saya pikir sih ini satu lambang tentang ketulusan, kesetiaan, lambang tentang bagaimana kita itu jujur, tidak menutupi apapun. Dan karena hal-hal yang positif tadi itu, seseorang ini tadi akan mendapatkan peruntungan yang luar biasa. Saya pikir itu yang bisa disampaikan dari tanggal kelahiran dan tentang anaknya ini tadi. Kalau dari kartu The Ten of Swords ini tadi, semua hal yang ada di depannya ini akan lebih terukur dan bisa terencana. Sehingga ya memang secara harapan dia akan banyak sekali harapan akan dibebankan kepada dia. Tapi dia akan memiliki kesempatan yang tidak dimiliki oleh kedua orang tuanya. Jadi kesempatan yang jauh lebih baik, kesempatan yang akan lebih memberikan jalan, dan saya pikir ini kesempatan yang akan bisa dia pergunakan. Kalau saya kira di sini, kalau sebelumnya itu kedua orang tuanya ini melakukan sesuatu yang mungkin lebih tidak terukur secara, kalau dulu Aurel ini kan masih ikut Mas Anang, dan Mas Anang sempat di perceraiannya dengan Mimi ini tadi, mereka tinggal di ruko dan sebagainya, akhirnya dengan ketidakpastian. Ataupun juga lahir dari keluarga yang memang ini keluarga berada, tapi kan memang seorang entrepreneur, di mana ada 11 anak yang tentu saja kalau mereka itu tumbuh dewasa biayanya juga pasti besar, dan Atta anak pertama. Tapi kalau di sini nanti baby A ini akan memiliki banyak hal positif yang akan lebih terukur. Jadi sepertinya mungkin dia sampai nanti usianya 50 tahun ini udah jelas lah patternnya akan seperti apa, dan semuanya lebih terukur dan terencana. Ini bang, Ya saya pikir anak pertama ya, tanggal 22 ini tadi, keberuntungan ini pasti akan luar biasa muncul. Dan keberuntungan ini juga pasti akan melewati kedua orang tuanya. Nggak mungkin bayi ini mendapatkan keberuntungan sendiri karena kan dia baru lahir. Tapi ini akan, kalau boleh saya bilang ya, bayi ini sendiri itu bawa keberuntungan untuk dirinya dan bawa keberuntungan untuk kedua orang tuanya juga. seperti apa bang? Kalau dibilang seperti apa, ini sesuatu yang kalau dari kartu Ace of Wands, sesuatu yang mungkin nggak terbayangkan. Kalau saya pernah bacakan di kartu sebelumnya, entah di konten saya yang mana ya, ini saya lihat bahwa kedua orang tuanya ini akan mendapatkan satu mungkin perkembangan satu karir ke sesuatu yang mungkin mereka nggak bayangkan sebelumnya. Mungkin saja di sini bisa jadi sesuatu yang ada hubungannya dengan kekinian, dan kalau ada gambar token seperti ini bisa jadi ada hubungannya sama NFT, blockchain, dan hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa jadi ini bayi yang lahir di masa, mungkin kalau kita lihat dari sisi pandemi, tapi ini adalah bayi yang lahir
di era benar-benar kecanggihan teknologi yang luar biasa seperti saat ini. Oke, kalau saya lihat di sini sih generasi di mana Atta dan Aurel ini ada. Ini generasi yang berbeda dengan saya, apalagi generasinya dengan Abi Halilintar dan Umi Lenggogeni. Jadi kalau saya pikir sih itu akan jadi nasihat orang tua yang memang harus diucapkan. Tetapi ya pelaksanaannya tentu saja mereka nggak mengerti bagaimana kedua anak ini tadi akan berpikir. Dilihat dari bagaimana cara mereka ingin mengikuti perkembangan ini tadi, dengan memilih tanggal lahir yang akan lebih cocok ini juga mungkin akan memberikan hoki tersendiri. Jadi kalau saya pikir sih ya mereka berdua ini akan memiliki path atau jalannya sendiri yang tidak akan sama seperti jalan kedua orang tua mereka, dan it's okay tentang itu. Bahkan kalau saya pikir mungkin kakeknya Atta juga nggak akan mikir kalau ayahnya atau anak kakeknya ini tadi punya anak sampai 11. Jadi kalau saya pikir sih semua orang ini akan menentukan nasib mereka sendiri, dan yang terbaik ya sudah diukur. Dan kalau saya kira anaknya Atta dan Aurel nggak akan 11 juga. Sebanyak-banyaknya saya pernah ramalkan 4 itu paling banyak. Tapi ya kalau memang akan lebih banyak lagi ya semoga. Tapi saya pikir mereka berdua ini nggak akan plek-ketiplek ngikutin path kedua orang tuanya.